Battle Through the Heavens, Chapter 1457, Situasi Suku Naga. Raja Naga, ekspresi Xiaoyan berubah setelah mendengar istilah ini. Dia secara alami memahami bahwa suku naga Void kuno telah dibagi menjadi 4 faksi. Selain Pulau Naga Timur yang diduduki Ziyan, 3 pulau naga besar lainnya semuanya dikendalikan oleh 3 Raja Naga besar. Gelar ini, Raja Naga, hanya digunakan untuk menyebut ketiga kepala pulau itu karena mereka memiliki kekuatan yang besar. Mereka bukan orang yang dikirim oleh Ziyan. Sebaliknya, mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya. Petik 2. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia belum menerima berita apapun terkait suku naga Void kuno setelah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu. Pulau itu terletak di dalam ruang kosong. Terlepas dari seberapa intens pertempuran yang meletus di antara mereka, itu tidak akan bisa mencapai Central Plains. Sepertinya tidak ada orang lain selain suku naga Void kuno yang tahu bahwa mereka berada dalam perang saudara. Aku ingin tahu Raja Naga mana yang mengirim orang-orang ini. Mereka telah meninggalkan ruang kosong untuk datang ke suku Piton Nine Serene Deep Ground. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Mata Xiaoyan berkedip. Ziyan seharusnya berhasil keluar dari retretnya setelah bertahun-tahun. Setelah dia keluar dari retretnya, dia pasti perlu menyelesaikan perang saudara suku naga kuno. Namun, jika dia ingin menyatukan suku naga kuno, dia harus menghabisi 3 Raja Naga besar terlebih dahulu. Meskipun Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat ketiga Raja Naga besar itu, mereka pasti Douseng asli. Namun demikian, Xiaoyan tidak tahu berapa banyak bintang yang telah mereka capai. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk memasuki alam kosong dan menyelidikinya. Kekuatan Ziyan mungkin melonjak setelah dia mundur dengan bantuan garis darah naga Phoenix, tetapi ketiga Raja Naga besar itu juga sangat luar biasa. Aku harus pergi dan membantu dia. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Apalagi, jika suku naga Void kuno berhasil disatukan kembali, kekuatannya pasti akan melonjak. Dengan hubungannya dengan Ziyan, dia akan mampu menarik naga Void kuno ke dalam aliansi. Saat itu, lupakan Hall of Souls, bahkan klan Hun pun tidak akan berani meremehkan mereka. Mata Xiaoyan melihat beberapa sosok itu dari jauh. Beberapa dari mereka mengobrol dengan beberapa pemimpin di jurang yang dalam sebelum para pemimpin jurang membuka jalan dan membiarkan kelompok ini masuk. Suku naga Void kuno biasanya memandang rendah suku binatang ajaib lainnya. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Naga ini mengirim orang ke sini. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spasial yang kaya menyebar dan membungkus kelompok Kailin. Setelah itu, ruang bergetar saat semua orang menghilang. Beberapa sosok dengan cepat bergegas menuju kegelapan bawah tanah. Beberapa sosok ini cukup kuat. Selain itu, tubuh fisik mereka juga tampak sangat kuat. Mereka tidak melepaskan doki apapun. Tubuh mereka seperti bintang jatuh yang terbang di bawah tanah. Suara angin bersiul terus terdengar. Komandan Qin, saya ingin tahu apakah kita akan mendapatkan balasan dari suku Piton 9 tenang dalam tanah kali ini. Jika mereka bersedia untuk membantu, kita akan dapat sepenuhnya mengalahkan Pulau Naga Timur dan menang dalam perang ini. Seorang pria menoleh sambil turun. Dia menanyakan seorang pria besar, yang tidak jauh di depannya, sebuah pertanyaan. Orang ini jelas sangat kuat. Meskipun suara angin sangat keras, suaranya masih berhasil dikirim ke telinga pria besar itu. Kita harus bisa sukses. Pulau Naga Utara kita pernah memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh ular surga kuno. 9 piton tanah dalam yang tenang ini menjadi gila saat mencari hal-hal yang memiliki garis keturunan kuno mereka. Selain itu, kami telah sepakat untuk memberi mereka segala macam manfaat. Mereka pasti tidak akan bisa menolak kita. Pria besar di depan memiliki wajah persegi dan alis yang sangat tebal. Dia samar-samar mengeluarkan tekanan. Jelas, dia adalah seseorang yang biasanya memiliki posisi otoritas. Namun, ada Kaisar Naga sejati di Pulau Naga Timur. Kami, seorang pria ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Garis keturunan bangsawan dalam suku Naga Void kuno ditekankan pada prajurit biasa. Hanya memikirkan musuh mereka adalah naga kuno yang memiliki garis keturunan bangsawan asli akan menyebabkan hati prajurit naga kuno biasa merasa sedikit tidak wajar. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Apalagi, siapa yang tahu kalau itu benar? Raja Naga adalah seseorang dengan garis keturunan bangsawan asli. Kita hanya perlu mendengarkan perintahnya.
Pria besar itu mengerutkan alisnya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Dimengerti, orang-orang dari sebelumnya hanya bisa secara patuh setuju setelah mendengar kata-kata pria besar itu. Pria besar yang disebut Komandan Qin dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Tangannya yang besar melambai. Dia baru saja akan meningkatkan kecepatannya ketika dia melihat beberapa sosok di udara pada jarak dekat di bawah. Matanya yang acuh tak acuh perlahan menyapu mereka. Ini bukan anggota dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Hati-hati, pria besar itu adalah orang yang berhati-hati. Dia berteriak dengan suara yang dalam setelah melihat beberapa sosok itu. Ototnya mulai menegang di saat yang sama saat dia bersiap untuk memasuki kondisi siap bertarung. Yang di depan, pergilah. Komandan Qin mengepalkan tinjunya saat dia berteriak dengan suara dingin. Tetaplah di sini, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Sosok kurus dari kelompok itu perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar teriakan dingin. Orang itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, dia telah mengangkat tangannya dan mengepalkannya ke arah Komandan Qin. Menyerang, ekspresi Komandan Qin menjadi dingin setelah melihat Xiao Yan mengangkat tangannya. Douqi yang agung segera melonjak keluar dari tubuhnya. Namun, Douqi ini baru saja melonjak ketika dia tertegun menemukan bahwa itu ruang di sekitarnya telah benar-benar memadat. Mereka seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain dan telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Mereka perlahan turun dan berhenti di depan sosok kurus itu. Kamu siapa? Kami adalah anggota suku naga Void kuno. Petik 2. Badai besar naik dalam hati Komandan Qin setelah melihat bahwa serangan acak Xiao Yan dapat menahan mereka semua. Dia adalah bintang 5 Douzun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, kekuatan ini tidak menimbulkan perlawanan sedikit pun pada tangan orang di depannya. Apakah Anda orang-orang dari Pulau Naga Utara, Pulau Naga Selatan, atau Pulau Naga Barat? Xiao Yan melirik Komandan Qin dan bertanya dengan suara samar. Mata Komandan Qin segera menyusut setelah mendengar pertanyaan ini. Hanya anggota klan yang mengetahui bahwa suku Naga Void kuno telah terpecah menjadi 4 pulau. Bagaimana manusia ini, yang tiba-tiba muncul, mengetahui rahasia seperti itu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Komandan Qin tidak mengungkapkan apapun meski merasa terkejut di dalam hatinya. Sebaliknya, dia hanya berteriak dengan suara tegas. Xiao Yan tanpa ekspresi, jarinya dengan lembut menekan Komandan Qin. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya dengan ledakan. Darah segera mengalir darinya. Darah Komandan Qin seperti aliran kecil yang menetes ke dalam jurang. Tubuh Komandan Qin gemetar setelah menderita serangan ini. Matanya dengan marah menatap Xiao Yan. Bang bang bang, ekspresi Xiao Yan tidak berfluktuasi karena sikap pantang menyerah Komandan Qin. Xiao Yan terus menekan dengan jarinya. Satu lubang berdarah demi satu lubang meledakkan tubuh Komandan Qin. Dalam sekejap, darah segar menutupi tubuh Komandan Qin. Penampilan itu menyebabkan kulit kepala beberapa orang mati rasa. Tubuh naga kekosongan kuno sangat kuat, tetapi tubuh fisik yang kuat ini tampak seperti kembang tahu terlemah di tangan pemuda ini. Setiap jari bisa membuat lubang di dalamnya. Menurut kecepatan aliran darah keluar dari tubuh Anda akan kehilangan semua darah di dalam tubuh Anda dalam waktu 5 menit. Kamu harus menyadari nasib akhir dari naga Void kuno yang telah kehabisan darahnya, kan? Xiao Yan dengan acuh tak acuh menjelaskan situasinya. Komandan Qin dengan dingin gemetar setelah mendengar penjelasan ini. Kekuatan naga Void kuno mirip dengan Magical Beast kuno lainnya. Semua kekuatan mereka berasal dari garis keturunan mereka. Jika darah mereka habis, mereka akan menjadi rentan. Bahkan jika seseorang bisa mendapatkan kembali kekuatannya di masa depan, kekuatannya secara bertahap akan melemah. Ini adalah sesuatu yang prajurit naga kuno, yang menginginkan kekuatan, tidak dapat menahannya. Kami dari Pulau Naga Utara. Kamu sebenarnya siapa? Pulau Naga Utara kami tidak pernah menyinggung orang kuat sepertimu. Komandan Qin menghirup udara dalam-dalam dan akhirnya menjawab dengan suara serak. Bagaimana situasi Naga Void kuno saat ini? Xiao Yan perlahan bertanya. Saat ini, suku Naga kuno telah mengalami perang saudara. 3 pulau naga besar telah bersama-sama menyerang Pulau Naga Timur. Namun, itu berakhir dengan jalan buntu karena Kaisar Naga baru telah muncul di Pulau Naga Timur. Selain itu, Kaisar Naga telah memanggil kembali para sesepuh naga kuno yang berlatih di alam kosong. Kekuatan mereka melonjak, Komandan Qin ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya dia menjawab dengan jujur setelah mengalami metode Xiao Yan. Apakah itu akhirnya dimulai?
Xiaoyan sedikit mengernyit dan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ziyan tidak mengalami saat yang mudah saat ini. Apa tujuanmu datang ke suku Piton Nine Serene Deep Ground? Xiaoyan bertanya, untuk membentuk aliansi dengan suku Piton Nine Serene Deep Ground untuk menangani Pulau Naga Timur bersama-sama. Komandan Qin mengatupkan giginya saat dia menjawab. Kalian semua telah meninggalkan kebanggaan Naga Void kuno. Anda berencana mencari dukungan eksternal untuk menangani konflik internal Anda. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia berteriak. Ini adalah keputusan dari 3 Raja Naga Besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Apalagi, masalah aliansi sudah dibahas dengan suku 9 Naga Dalam yang tenang sejak lama. Kami di sini hanya untuk menerima balasan mereka kali ini. Bahkan jika Anda menangkap kami, akan ada orang lain yang akan datang. Petik 2. Bala bantuan apa lagi yang dicari oleh 3 Raja Naga Besar selain suku 9 Naga Dalam yang tenang? Xiaoyan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Tubuh Komandan Qin segera menegang setelah mendengar pertanyaan ini. Berbicara, Xiaoyan menekankan jarinya ke depan, merasakan Komandan Qin tegang. Teriakan yang dalam dipancarkan. Mereka telah mengundang suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix telah setuju untuk mengulurkan tangan, tapi mereka ingin 3 Raja Naga Besar setuju untuk menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga baru kepada mereka. Hati Komandan Qin terasa dingin setelah merasakan keinginan untuk membunuh dari suara Xiaoyan. Dia buru-buru menjawab, "Bajingan." Ekspresi Xiaoyan berubah suram setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak mengira ketiga Raja Naga akan bertindak tidak tahu malu ini. Mereka tidak hanya melanggar aturan suku dan membuat suku lain terlibat dalam konflik internal, tetapi mereka bahkan berjanji untuk menyerahkan Kaisar Naga dari suku tersebut kepada musuh resmi mereka, suku Heaven Demon Phoenix. Petik 2. Ketiga bajingan ini, mata Xiaoyan gelap dan padat. Dia jelas mengerti bahwa jika suku surga iblis Phoenix dan 9 tenang dalam tanah Piton membentuk aliansi dengan 3 pulau naga besar, Pulau Naga Timur Ziyan benar-benar akan menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Battle Through the Heavens. Chapter 1458, Jaringan Ular Tenang Bawah Tanah. Tubuh Komandan Qin gemetar setelah melihat Xiaoyan menjadi sangat marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Sepertinya Ziyan berada dalam situasi yang buruk. Kailin bergegas ke depan dan berbicara dengan alis rajutan. Haruskah kita bergegas ke alam kosong dan membantu mereka? Mata Xiaoyan berkedip. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian dan berkata, tidak perlu terburu-buru sekarang. Selama para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan suku Piton Nine Serene Deep Ground tidak menuju ke alam kosong, Ziyan harus bisa bertahan. Kita perlu menunda suku Heaven Demon Phoenix dan Piton Nine Serene Deep Ground. Petik 2. Kailin dengan lembut mengangguk dan berhenti berbicara setelah mendengar rencana ini. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiaoyan sekali lagi mendapat beberapa informasi dari mulut Komandan Qin. Dia hanya bersedia membiarkan masalah ini setelah Komandan Qin tidak lagi mengatakan sesuatu. Bisakah kamu sekarang melepaskan kami? Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Komandan Qin berbicara dengan lemah. Sebagian besar darah di dalam tubuhnya telah hilang. Dia benar-benar akan menjadi lumpuh jika ini terus berlanjut. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyapu matanya ke arah Komandan Qin. Jari-jarinya menekan udara dan langsung menyegel Douqi di dalam tubuh beberapa individu itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya ke celah gelap di jurang yang dalam. Ada banyak sekali terowongan di jurang ini. Bahkan suku Piton Nine Serene Deep Ground tidak dapat dengan jelas mengatakan kemana arah setiap terowongan. Orang-orang ini terlempar ke dalam dengan Douqi mereka disegel. Apakah mereka selamat bergantung pada keberuntungan mereka? Ayo pergi. Kita akan menuju ke musim semi yang tenang. Petik 2. Xiaoyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah berurusan dengan beberapa orang itu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin saat dia bergegas lebih dalam ke bawah tanah. Kailin, dokter peri kecil, dan Kailin mengikuti dari belakang. Medan dunia bawah tanah sangat rumit, tetapi kelompok Xiaoyan sudah siap untuk perjalanan mereka. Mereka telah mendapatkan peta Rincin. Karenanya, dalam 1 jam, mereka telah mencapai dunia bawah tanah. Mereka melakukan perjalanan di sekitar beberapa suku ular orang dan akhirnya mencapai area utama 9 Serene Deep Ground Piton dalam waktu setengah jam atau lebih. Jaringan Serene Snake bawah tanah. Jaringan ular Serene bawah tanah adalah tempat markas besar 9 Serene Deep Ground Piton berada.
Itu adalah situs suci di hati banyak suku ular. Menjadi situs suci, jaringan Serene Snake bawah tanah ini secara alami dijaga dengan baik. Bahkan manusia ular biasa tidak akan bisa masuk. Sungguh layak menjadi salah satu dari 3 suku besar dunia Magical Beast. Benar-benar banyak ahli dalam pegunungan ini. Petik 2. Kelompok Xiaoyan muncul di sebuah bukit dekat jaringan Serene Snake bawah tanah. Mata mereka melihat ke pegunungan di kejauhan saat mereka bergumam sendiri. Tidak disangka saya bisa melihat suku ular di tempat ini. Apalagi ukuran ini berkali-kali lebih besar dari sukuku. Kailin juga sedikit terkejut saat dia melihat keramaian suku ular di dataran dan berseru. Saya pernah membaca silsilah suku. Suku saya pindah ke Vastager Desert sejak lama, tapi saya tidak tahu apakah kami berasal dari wilayah binatang ini. Petik 2. Xiaoyan tersenyum. Matanya mengarah ke bagian yang lebih dalam dari jaringan bawah tanah saat dia berkata, 9 mata air yang tenang seharusnya berada di bagian terdalam dari jaringan bawah tanah, tetapi ada banyak ahli tersembunyi yang hadir di tempat itu. Bahkan ada beberapa ahli kelas Banseng. Akan sedikit merepotkan jika kita mengganggu mereka, jadi kalian semua harus menyembunyikan aura kalian. Petik 2. Dimengerti. Kelompok Kailin mengangguk setelah mendengar perintah Xiaoyan. Piton Nine Serene Deep Ground cukup kuat. Kelompok mereka telah memasuki wilayah pihak lain. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan Douseng, dia mungkin tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka ditemukan. Desir, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi sebelum membungkus semua orang dengan kuat. Ruang berfluktuasi dan semua orang dengan aneh menghilang. Xiaoyan saat ini telah maju ke eksistensi tingkat puncak di dunia ini. Dia bisa menggunakan kekuatan spasial dengan sangat mahir sekarang. Dia bahkan bisa berjalan di alam kosong. Meskipun Xiaoyan membawa 3 orang bersamanya, itu tidak terlalu melelahkannya. Oleh karena itu, dia bolak-balik melalui luar angkasa dan bergegas menuju jaringan Serene Snake bawah tanah. Mereka tidak menarik perhatian khusus di sepanjang jalan. Sementara Xiaoyan mendekati bagian terdalam dari jaringan Serene Snake bawah tanah, dia merasakan aura para ahli di dalamnya menjadi lebih kuat. Bahkan ada beberapa persepsi spiritual yang memiliki keraguan ketika mereka menyapu ruang tempat dia bersembunyi. Sepertinya mereka merasakan sesuatu. Untungnya, sapuan sederhana ini tidak mengekspos kelompok Xiaoyan. Dengan bantuan kemampuan spasial Xiaoyan, kelompok mereka menghindari deteksi banyak ahli di sepanjang jalan. Mereka diam-diam memasuki bagian terdalam dari jaringan Serene Snake bawah tanah. Ada jurang hitam yang sangat besar di bagian terdalam dari jaringan Serene Snake bawah tanah. Jurang ini lebarnya 1000 kaki dan tampak tak berdasar. Aura gelap dan dingin yang mengejutkan terus melesat dari bawah seperti angin kencang. Seorang ahli biasa akan merasakan darah seseorang dan doki membeku jika seseorang berdiri di tempat ini. Bagian bawah jurang yang dalam ini menyembunyikan kolam suci 9 tenang Deep Ground Piton, mata air 9 tenang. Itu juga merupakan tujuan kelompok Xiaoyan. Ada beberapa pertahanan di dalam jurang yang dalam karena semua orang mengerti bahwa angin kencang dan dingin yang terus-menerus bertiup dari jurang yang dalam adalah penjaga alami. Bahkan ahli kelas Douzong tidak akan berani dengan mudah menjelajah jauh ke dalamnya. Udara di atas tempat ini tiba-tiba berubah saat angin gelap dan dingin bertiup. Beberapa sosok muncul. Mereka secara alami adalah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan melirik jurang yang dalam setelah muncul. Dia tersenyum tapi tidak berlama-lama. Lengan bajunya melambai sekali lagi, dan kekuatan spasial yang padat melilit kelompok itu. Itu dengan paksa menerobos angin kencang yang sangat dingin dan bergegas ke dasar jurang hitam itu. Jurangnya sangat dalam, bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia hanya berhasil melihat dasar jurang setelah sekitar 10 menit atau lebih. Danau yang sangat besar muncul di matanya saat dia mendekati tanah. Aura gelap dan dingin yang bisa membekukan doki di dalam tubuh menyebar darinya. Danau itu sangat besar, air di dalamnya berwarna kuning tua. Tampaknya ada jejak kilau seperti darah segar yang mengalir dalam warna kuning tua ini. Gumpalan uap kuning pucat bercampur dengan darah samar lalu merembes keluar. Akhirnya, uap itu naik dan melesat ke langit. Ini adalah 9 musim semi yang tenang yang legendaris. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat danau kuning. Dia perlahan mendekatinya. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang tidak jelas memasuki tubuhnya semakin dekat dia ke 9 musim semi yang tenang. Tempat ini terlalu gelap dan dingin.
Bahkan 9 piton tanah dalam yang tenang tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, tidak ada yang akan datang ke tempat ini kecuali ada keadaan khusus. Ini memberi kami waktu yang cukup. Little Fairy Doctor berbicara dengan lembut. Dia berada sangat jauh dari danau. Kekuatan gelap dan dingin di tempat ini bahkan membuatnya merasa sangat tidak enak. Xiao Yan mengangguk. Dia akhirnya berhenti di samping mata air 9 tenang dan membungkuk. Tangannya menyentuh danau, hanya untuk segera mendengar suara mendesis. Kristal es kuning tua mulai dengan cepat naik ke lengannya. Itu memang kuat. Tidak heran bahkan guru berkata bahwa dia tidak dapat mencapai dasar mata air ini. Petik 2. Xiao Yan sedikit terkejut setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan gelap dan dingin dari musim semi yang tenang ini. Api langitnya mulai beredar di dalam tubuhnya. Itu akhirnya merembes keluar dan dengan cepat melelehkan lapisan es. Kailin, aku akan memasuki dasar pegas dan mendapatkan Spring Blood Crystal. Anda harus memasuki musim semi begitu saya berhasil. Saya akan membantu menjaga Anda. Xiao Yan mengayunkan tinjunya, menoleh, dan berbicara dengan Kailin di sampingnya. Hanya Xiao Yan dan Kailin yang mampu mendekati musim semi ini di antara kelompok mereka. Xiao Yan dapat mendekatinya karena kekuatannya dan api surgawi sementara Kailin secara alami dapat mendekatinya karena konstitusinya. Iya, kamu harus hati-hati. Mundurlah jika Anda tidak bisa melakukannya. Kailin sedikit mengangguk dan khawatir tentang dia dengan suara yang serius. Kekuatan gelap dan dingin dari musim semi yang tenang 9 ini terlalu menakutkan. Sulit membayangkan bahwa dingin yang ekstrim bisa ada di dunia ini. Dia awalnya meragukan Yao Lao ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa tempat ini dapat memungkinkannya untuk maju ke 9 warna surga menelan piton. Namun, sekarang dia mengerti bahwa ini adalah kemungkinan yang nyata. Xiao Yan mengangguk. Dia saat ini adalah Doseng asli. Dengan 4 jenis api surgawi yang menjaganya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa menahan kekuatan gelap dan dingin 9 Serene Spring. Kalian semua harus menyembunyikan diri selama aku berada di musim semi yang tenang untuk menghindari ketahuan orang lain. Xiao Yan sekali lagi berbicara dengan kelompok dokter peri kecil di belakangnya. Tanpa membuang waktu, flame surgawi yang kaya mulai dengan cepat merembes keluar dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Suhu tinggi yang menakutkan membuat kontak dengan uap dingin, dan kabut putih mulai meletus ke segala arah. Guyuran, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi muram setelah memanggil api surgawi. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerbu ke 9 musim semi yang tenang. Setelah itu, dia bergegas ke dasar mata air dengan kecepatan seperti kilat. Desis mendesis, asap putih mengepul setelah Xiao Yan melompat ke 9 musim semi yang tenang. Gelembung gemericik terus bermunculan, jelas, ini adalah hasil dari api surgawi. Kailin memberi isyarat dengan tangannya dan menyebarkan pilar asap putih itu. Dia hanya menghela nafas lega setelah asap berhenti muncul. Matanya yang cantik tertuju pada dokter peri kecil dan King Lin saat dia berkata, kita harus menyembunyikan diri kita dulu dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah Xiao Yan keluar. Iya, dokter peri kecil dan King Lin mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Kedua tubuh mereka bersinar saat mereka bergegas menuju kegelapan di sekitarnya. Aura mereka juga ditekan. Kailin juga mundur ke kegelapan di samping setelah melihat dokter peri kecil dan King Lin bersembunyi. Daerah di sekitar mata air kuning 9 tenang sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Suara angin kencang sesekali muncul di langit jauh di atas. Untungnya, tidak ada yang berkelana ke jurang yang dalam untuk menyelidiki. Battle Through the Heavens, Chapter 1459. Sesosok melintas melalui danau kuning keruh dengan kecepatan seperti kilat. Api bertahan di sekitar sosok itu. Setiap kali nyala api menyentuh air di sekitarnya, itu akan mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Sungguh layak menjadi 9 musim semi yang tenang. Kekuatan gelap dan dingin yang dikandungnya menakutkan. Petik 2. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergegas menuju dasar mata air. Ekspresi serius secara bertahap muncul di wajahnya pada saat yang bersamaan. Kekuatan gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 musim semi tenang sepertinya bisa membekukan Doki. Xiao Yan masih merasakan anggota tubuhnya mati rasa bahkan dengan api surgawi melindunginya. Doki yang berputar di sekitar tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lamban. Sepertinya saya perlu meningkatkan kecepatan saya. Ini bukan tempat aku bisa tinggal lama.
Petik 2. Menggunakan api surgawi untuk menahan kekuatan gelap dan dingin membuat Doqi Xiaoyan kelelahan. Meskipun Xiaoyan telah maju ke kelas Doseng dan mampu mengendalikan energi alam, kekuatan gelap dan dingin yang mengisi mata air ini tidak terbayangkan. Selain itu, Xiaoyan tidak dapat mengendalikan atau menyerap energi ini. Tubuh Xiaoyan bergerak lebih cepat setelah pikiran ini melintas di hatinya. Kecepatannya melonjak sekali lagi saat jejak air yang dalam tercipta di belakang saat dia berenang. Air hanya mulai melonjak dan mengisi ulang setelah dia lewat, menutupi jejak yang dia buat dalam prosesnya. Api surgawi melompat dengan liar saat Xiaoyan berkelana lebih dalam ke musim semi 9 tenang. Sementara dia berkelana lebih dalam, kekuatan gelap dan dingin tumbuh beberapa kali lipat. Pada akhirnya, Xiaoyan harus menggunakan semua kekuatannya untuk mengedarkan Doqi-nya dan menyebarkan ki dingin yang telah menyerang tubuhnya. Aku ingin tahu seberapa dalam 9 musim semi yang tenang ini. Jika ini terus berlanjut, saya hanya bisa berbalik dan kembali. Petik 2. Xiaoyan melihat ke dasar danau, yang benar-benar gelap. Dia sedikit merajut alisnya. Dia perlu memastikan dia memiliki cukup Doqi untuk perjalanan pulang. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi yang tenang ini tampaknya memiliki efek erosi Doqi khusus. Jika dia tidak diisolasi oleh api surgawi, akan sulit bagi Xiaoyan untuk mencapai tempat ini. His mendesis. Suara samar namun tidak biasa ditransmisikan ke telinga Xiaoyan saat dia merasa terganggu oleh 9 musim semi yang tenang ini. Dia tiba-tiba merasakan air di belakangnya mengompres dengan cepat. Bang! Xiaoyan tiba-tiba melemparkan pukulan ke belakangnya saat aliran air meningkat. Kekuatan menakutkan di tinjunya menggunakan metode khusus untuk menembus aliran air dan dengan kejam menabrak sosok hitam, meledakkan sosok itu dalam prosesnya. Tidak terduga bahwa ada makhluk hidup di 9 musim semi yang tenang ini. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melirik makhluk hidup itu. Itu telah diledakkan menjadi sekelompok darah. Kekuatan gelap dan dingin di danau ini sedemikian rupa sehingga bahkan Nine Serene Deep Ground Python tidak dapat bertahan lama, apalagi hidup di dalamnya untuk jangka waktu yang lama. His mendesis. Sebelum Xiaoyan bisa menyelam lagi setelah meledakkan sosok hitam itu, dia tiba-tiba merasakan lebih banyak air mulai berfluktuasi. Kabut hitam dengan cepat memenuhi tepi. Pandangannya, ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat melihat kabut hitam ini. Itu bukanlah kabut hitam yang sebenarnya. Sebaliknya, kabut hitam ini terdiri dari ular hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan sisik yang tidak biasa. Suara mendesis dipancarkan dari ular aneh ini. Cici, ular aneh ini melebarkan mulut ganas mereka saat mereka masih sangat jauh dari Xiaoyan. Banyak anak panah air hitam pekat keluar dari mulut mereka. Air danau terbelah saat anak panah air ini menyentuhnya, menyebabkan kecepatan anak panah air meningkat. Suara mendengung anak panah yang melesat ke depan mengguncang air danau di sekitarnya sampai mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Sungguh energi yang gelap dan dingin. Xiaoyan melirik panah air hitam pekat dan mengerutkan kening. Panah air ini mirip dengan kekuatan gelap dan dingin dari 9 mata air tenang, tetapi mereka memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar. Tempat yang aneh pada akhirnya akan membentuk beberapa hal yang aneh. Xiaoyan tiba-tiba teringat dunia magma di bawah Akademi Jianan saat pikiran ini melintas di hatinya. Dunia bawah tanah itu dihuni oleh makhluk misterius yang tidak diketahui siapapun di dunia luar. Selain itu, ada sejumlah makhluk yang sangat menakutkan. Saya tidak boleh terjerat dengan hal-hal aneh ini. Jika tidak, saya akan menghabiskan terlalu banyak Doqi. Tubuh Xiaoyan bergerak. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dia berubah menjadi petir yang merobek danau. Itu dengan cepat bergegas ke dasar 9 musim semi yang tenang, tapi ular hitam aneh itu dengan cepat berbalik saat Xiaoyan melarikan diri. Mereka mengejar dari segala arah. Xiaoyan dengan cepat melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Meskipun dia berada jauh di bawah air, kecepatannya yang menakutkan masih menciptakan bayangan di sepanjang jalan. Gambar-gambar setelah ini kemudian ditembus oleh banyak anak panah air yang ditembakkan dari belakang. Hal yang merepotkan. Ular aneh ini terus mengikuti Xiaoyan seperti belatung di tulangnya terlepas dari bagaimana dia meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, ekspresinya menjadi dingin. Dia melirik ke belakang sebelum mengepalkan tangannya. Sekelompok api muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkan apinya kembali sebelum membumbung tinggi. Api berubah menjadi awan api yang menyebar. His mendesis. Awan api kemudian menyebar menjadi lautan api.
Meskipun kekuatan gelap dan dingin tidak dapat dihancurkan, ular-ular aneh itu masih bertabrakan dengan lautan api karena gagal berhenti tepat waktu. Suhu tinggi membakar semua ular aneh yang bertabrakan dengannya dalam sekejap. Hiss mendesis. Ular-ular aneh itu mulai menampakkan kengerian ketika mereka merasakan api yang menakutkan ini. Setelah sekelompok besar dari mereka meninggal, mereka akhirnya berhenti dan tidak berani maju. Mereka tetap mundur dan terus-menerus menembakkan panah air hitam dari kejauhan untuk perlahan memadamkan lautan api. Sementara ular-ular aneh ini mencoba yang terbaik untuk memadamkan api, Xiao Yan bergerak dan bergegas turun. Akhirnya, dia melepaskan mereka. Mata air 9 tenang ini memang bukan tempat biasa. Ular aneh itu tidak terlalu kuat, tapi panah air gelap dan dinginnya terlalu ganas. Bahkan seorang elit Banseng akan merasa tidak enak jika diserang oleh satu orang. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melarikan diri dari hal-hal yang merepotkan itu. Matanya menyapu area di bawah, hanya untuk menemukan bahwa cahaya telah muncul. Dia menguatkan perhatiannya dan meningkatkan kecepatannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di tempat bercahaya itu. Apakah ini bagian bawah musim semi yang tenang? Permukaan berpasir yang sangat besar muncul di depan Xiao Yan. Fragmen batu berukuran kepalan yang tak terhitung. Jumlahnya tergeletak di tanah. Kilau berkedip dari pecahan batu ini. Cahaya yang dipancarkan adalah alasan mengapa dasar danau tampak relatif cerah. Musim semi yang tenang 9 harus meluas jauh di bawah tanah. Jika saya menjelajah jauh ke dalamnya, bahkan saya akan berubah menjadi es. Xiao Yan mengamati daerah itu saat dia melambat. Dia mulai mencari apa yang disebut kristal darah musim semi, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan kristal darah musim semi dimanapun dia memandang. Tidak ada kristal darah musim semi di sini. Mungkinkah mereka semua telah diambil oleh Piton Nine Serene Deep Ground? Petik 2. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek setelah pencarian panjangnya sia-sia. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk sampai di tempat ini. Apakah dia harus kembali dengan tangan kosong? Ah, selamatkan aku. Erangan yang sangat samar tiba-tiba menembus air dan memasuki telinga Xiao Yan tepat saat dia mengerutkan kening. Wei Hao. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini. Douqi meletus dari tubuhnya dengan ledakan. Matanya dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya. Ada orang lain di bawah sini. Mengapa dia tidak merasakan apa-apa? Namun, suara itu benar-benar menghilang saat Xiao Yan memfokuskan pikirannya dan menunggunya. Seolah-olah semua yang dia dengar sebelumnya adalah ilusi. Mungkinkah aku salah dengar? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Namun, hatinya mengerti bahwa tidak mungkin salah mendengar hal-hal pada levelnya. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan mendarat di pasir. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya di depannya. Bentrokan, jejak telapak tangan terbentuk di tanah berpasir setelah Xiao Yan mengulurkan tangan. Rantai logam setinggi 1000 kaki tiba-tiba terekspos ke mata Xiao Yan saat bebatuan berpasir berguling. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah melihat rantai logam yang sangat besar ini muncul. Dia meraih dengan tangannya dan rantai logam itu perlahan ditarik keluar. Setelah itu, tanah juga mulai bergetar sebelum 3 rantai logam lainnya bangkit dari tanah. Rantai logam ini terhubung ke tonjolan seperti gunung. Tidak mungkin memindahkannya dengan tarikan. Mata Xiao Yan tidak peduli tentang di mana rantai logam itu terhubung. Matanya menatap ke tengah 4 rantai itu. Ada sekumpulan besar lumpur hitam di sana. Xiao Yan melambaikan tangannya saat dia mempelajari kumpulan lumpur. Lumpur berserakan dalam prosesnya. Benda di dalamnya terbuka setelah lumpur berserakan. Itu adalah seseorang. Seseorang yang tubuhnya kering dan keriput seperti kerangka. Aura yang sangat kuat yang dimiliki orang ini. Kemungkinan besar doseng elit yang kekuatannya telah mencapai bintang ketiga. Mengapa dia dikunci di tempat ini? Xiao Yan bergumam. Sok melintas di matanya saat dia melihat sosok manusia yang seperti kerangka. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku dan aku akan membuat seluruh suku Piton Nine Serene Deep Ground menjadi bawahanmu. Sosok manusia yang keriput tiba-tiba membuka kedua matanya saat Xiao Yan menatapnya. Mata itu sedikit gila saat mereka menatap Xiao Yan. Raungan parau terdengar di dasar mata air ini. Itu tampak seperti jeritan hantu, mendinginkan hati seseorang dalam prosesnya. Battle Through the Heavens. Chapter 1460, Yao Ming.
Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mempelajari sosok manusia yang keriput. Sosok itu berjuang di dalam pengekangan rantai logam. Lama kemudian Xiao Yan bertanya, siapa kamu? Mengapa Anda terjebak di sini? Petik 2. Sosok manusia yang seperti kerangka telah menghabiskan banyak kekuatan selama perjuangan sebelumnya dan mulai terengah-engah. Xiao Yan bisa merasakan energi yang sangat gelap dan dingin yang dipancarkan dari 4 rantai logam besar itu. Melelahkan Douqi sosok itu. Ini menyebabkan sosok itu tetap dalam kondisi yang sangat lemah, tetapi itu tidak akan melukai hidupnya. Yang bisa dilakukan sosok ini hanyalah hidup di ujung nafas terakhirnya di tengah kelelahan yang abadi ini. Siapapun yang menjebak orang ini benar-benar kejam. Ini bahkan lebih ganas daripada langsung membunuhnya, kejutan melintas di hati Xiao Yan. Tidak disangka dia telah menemukan hal misterius di dasar musim semi yang tenang 9. Saya adalah kepala suku dari suku Piton 9 tenang Deep Ground, Yao Ming. Sosok manusia yang seperti kerangka itu menarik napas sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Xiao Yan. Suaranya sangat parau, itu seperti batu menggaruk kaca, suara yang sangat menusuk telinga. Menyelamatkan saya, selama Anda menyelamatkan saya akan setuju dengan kondisi apapun yang Anda usulkan. Orang yang menyebut dirinya Yao Ming menatap Xiao Yan dengan mata memohon saat dia memohon dengan keras. Kepala suku dari suku Piton 9 Serene Deep Ground. Xiao Yan mengerutkan kening tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permohonan itu. Dia menjawab dengan suara samar, dari apa yang saya tahu, kepala suku dari suku Piton 9 tenang dalam tanah harus seseorang bernama Yao Xiaotain, kan? Jeroan itu, bajingan itu. Dia adalah orang yang menggunakan skema jahat untuk merebut posisiku dan menyegelku di dasar musim semi yang tenang ini. Ah, bajingan itu. Dia telah membuat saya menderita karena kekuatan yang gelap dan dingin ini selama berabad-abad. Jika aku beruntung bisa melihat langit lagi, aku, Yao Ming, akan memastikan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Yao Ming langsung memerah darah setelah nama Yao Xiaotian masuk ke telinganya. Kebencian tak berujung melonjak di matanya. Raungan gilanya terus bergema di sekitar dasar mata air. Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata setelah mendengar teriakan ini. Orang ini telah disegel di tempat ini selama berabad-abad. Nasib ini memang cukup menyedihkan. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi yang tenang adalah seperti pisau tajam yang menyerang tubuh seseorang. Rasa sakit yang menusuk adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh orang biasa. Namun orang di depannya ini telah menderita kepahitan ini selama berabad-abad. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mengetahui informasi ini. Bisakah Anda ceritakan tentang hubungan antara Anda dan Yao Xiaotian itu? Xiao Yan merentangkan tangannya dan bertanya. Saya adalah kakak laki-laki Yao Xiaotian karena darah. Yao Ming ragu sejenak sebelum berbicara dengan nada serak. Saya seharusnya menjadi penerus sejati sebagai kepala suku dari suku Piton 9 Serene Deep Ground. Banyak sesepuh di suku itu menyukai saya. Biasanya tidak mungkin bagi Yao Xiaotian untuk menjadi kepala suku. Dia juga memahami ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia biasanya sangat menghormati saya, tetapi dia diam-diam sedang membuat rencana jahat. Dia pertama kali meracuni saya dan kemudian menyerang saya ketika kekuatan saya menurun. Akhirnya, dia menyegelku di dasar musim semi yang tenang 9 ini. Petik 2. Mengapa dia tidak membunuhmu begitu saja? Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Xiao Yan bertanya, itu karena dia bahkan tidak berharap kematianku mudah. Haha, adikku ini benar-benar memperlakukanku dengan sangat baik. Yao Ming tidak bisa menahan tawa parau setelah mencapai kalimat terakhir ini. Tawanya dipenuhi dengan kesengsaraan dan amarahnya. Xiao Yan diam. Xiao Ding dan Xiao Li rela mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana keduanya, yang adalah saudara, akhirnya sangat membenci satu sama lain. Kamu ingin aku menyelamatkanmu. Anda harus memahami bahwa Yao Xiaotian saat ini adalah kepala klan dari suku Piton 9 Serene Deep Ground. Dia pasti bisa menggerakkan banyak sesepuh. Nasibmu mungkin tidak akan baik begitu kamu muncul. Xiao Yan berkomentar. Saya memiliki 9 Serene Profound Stick. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku Piton 9 Serene Deep Ground. Hanya kepala suku sejati yang bisa menahannya. Setelah saya melarikan diri dan menghabisi Yao Xiaotian, saya akan menjadi kepala suku yang baru. Sesepuh lainnya tidak akan berani menyerangku. Yao Ming buru-buru menjelaskan. Seperti apa kekuatanmu?
Seberapa kuat Yao Xiaotian itu? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya. Saya hanyalah Ban Seng tingkat menengah ketika saya disegel di sini. Mendidih di musim semi selama berabad-abad mungkin telah menyebabkan saya menderita kepahitan yang tak ada habisnya, tetapi itu juga membuat kekuatan saya meningkat. Saya telah mencapai bintang kedua di kelas Doseng. Jika saya diizinkan untuk melihat langit lagi, Doki di dalam tubuh saya akan segera pulih dan mencapai kondisi puncaknya, kata Yao Ming. Selain itu, Yao Xiaotian hanya berada di puncak kelas Dozun sementara saya menjadi Ban Seng saat itu. Dengan bakatnya, dia mungkin telah mencapai kekuatan Doseng bintang 1 setelah bertahun-tahun, tetapi dia memiliki bantuan terpercaya. Ini adalah tetua pertama dari suku Piton 9 tenang Deep Ground. Menurut tebakan saya, tetua ini juga harus memiliki kekuatan bintang Doseng sekarang. Saat itu, anjing tua ini juga membantu Yao Xiaotian melukai dan menyegelku dengan serius. Petik 2. 21 bintang Doseng. Hati Xiao Yan terasa sedikit terkejut saat mendengar kekuatan ini. Piton 9 Serene Deep Ground ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Dimungkinkan untuk menyebutkan dua elit asli Doseng di suku tersebut. Jika seseorang menambahkan Yao Ming ini ke dalam campuran, total ada 3 Doseng. Kekuatan seperti itu memang layak hadir di salah satu dari 3 suku terbesar di dunia Magical Beast. Hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Yao Ming ini tidak sekuat yang diharapkannya. Ini mungkin karena tubuh fisiknya. Magical Beast pada akhirnya sedikit berbeda dari manusia. Halangan terbesar saya adalah 2 orang ini. Suku Piton 9 Serene Deep Ground akan dikendalikan oleh saya setelah mereka dibasmi. Teman muda, kamu akan menjadi penyelamatku. Aku, Yao Ming, mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tapi aku menepati janjiku, setelah aku mengendalikan suku Piton 9 tenang dalam tanah, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang kamu buat. Mata Yao Ming berbinar saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya, tapi dia tidak segera menjawab. Matanya bersinar. Dia telah memikirkan metode untuk memutuskan aliansi dari 3 pulau naga dan juga berpikir tentang menemukan beberapa pihak luar untuk membantu Xi Yan sejak dia mendengar apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak mendapatkan ide yang bagus tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Bagaimanapun, suku Piton 9 Serene Deep Ground bukanlah faksi yang bisa dibandingkan dengan Sekte Langit yang mendalam. Suku ini memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin bisa bertarung dengan suku ini jika dia memanggil beberapa ahli dari aliansi, tetapi tidak diragukan lagi akan sedikit sulit jika Xiao Yan mencoba menangani ini sendiri. Xiao Yan juga telah mendengar tentang Yao Xiaotian. Orang ini memang telah menggunakan segala macam skema untuk mencapai tujuannya. Dia juga dingin dan kejam. Dia hanya peduli tentang apa yang bisa dia dapatkan. Mengingat karakternya, dia pasti akan setuju untuk bersekutu dengan 3 pulau naga untuk bertarung melawan pulau naga Timur Xi Yan, tetapi hanya jika dia mendapat banyak keuntungan. Saat itu, Xi Yan akan menghadapi banyak lawan. Meskipun dia memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, dia tidak akan bisa menangani semuanya. Namun, jika Yao Ming ini benar-benar bisa menguasai suku Piton 9 Serene Deep Ground, itu pasti akan merusak skema dari 3 pulau naga besar. Kehilangan penguatan seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Aku tidak bisa mempercayaimu. Pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan sesaat sebelum akhirnya dia mengangkat kepalanya. Dia menatap Yao Ming dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tahu terlalu sedikit tentang Yao Ming ini. Dia tidak dapat memahami karakter Yao Ming. Jika orang ini menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih setelah diselamatkan dan akhirnya menggigitnya, dia akan benar-benar merasakan ketidakadilan yang luar biasa. Mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, Yao Ming melebarkan mulutnya, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia tidak akan bisa membuat Xiao Yan mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. Namun, masih ada cara untuk membuatku menyelamatkanmu. Saya bahkan dapat membantu Anda merebut kembali posisi Anda sebagai kepala suku setelah menyelamatkan Anda. Namun, ada syaratnya, mata Xiao Yan berkedip. Dia menatap tajam ke arah Yao Ming saat dia mengucapkan proposisinya, kamu akan melepaskan jiwamu dan mengizinkanku untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Jika Anda berbohong kepada saya akan meledakkan segel spiritual. Pada saat itu,
Anda pasti akan terluka parah meskipun Anda adalah seorang elit doseng. Kekuatanmu akan tetap stagnan. Petik 2. Ekspresi Yao Ming berubah sedikit setelah mendengar ide ini. Ini setara dengan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Saya hanya bisa mempercayai Anda jika Anda melakukan ini. Jika Anda menolak, saya hanya akan berbalik dan segera pergi. Sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Xiao Yan menjelaskan dengan suara yang dalam. Yao Ming mengatupkan giginya dengan erat. Matanya terus berkedip. Karakternya sedemikian rupa sehingga dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, tetapi amarah dan kebencian di hatinya membengkak saat dia memikirkan kepahitan yang telah dia derita selama ratusan tahun. Dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan raungan rendah. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya tidak bisa lagi menahan kebencian di hati saya. Aku harus merobek bajingan itu menjadi ribuan bagian. Petik 2. Baik, Xiao Yan dengan gembira berteriak setelah mendengar bahwa Yao Ming benar-benar menyetujui lamarannya. Yao Ming menghirup udara dalam-dalam. Sebuah flicker melintas di alisnya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu membentuk ular hitam besar di depannya. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Yao Ming berinisiatif memanggil jiwanya. Pikirannya bergerak dan sedikit jiwa yang panas dengan cepat melesat keluar sebelum dengan cepat menyerbu dahi ular raksasa hitam itu. Tubuh ular itu bergetar hebat saat jejak spiritual masuk. Ular itu dengan cepat menyebar dan kembali ke alis Yao Ming. Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual Yao Ming saat jiwanya kembali ke alisnya. Yang dibutuhkan Xiao Yan hanyalah sebuah pemikiran dan jejak spiritual, yang berisi kekuatan api surgawi, akan meledak dan menghancurkan jiwa Yao Ming menjadi beberapa bagian. Itu benar, aku datang ke 9 musim semi yang tenang ini untuk menemukan kristal darah musim semi. Apa kau tahu di mana benda itu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya setelah menyelesaikan masalah ini. The Spring Blood Crystal sangat langka bahkan di Nine Serene Spring. Biasanya, dibutuhkan 1000 tahun sebelum sepotong seukuran telapak tangan terbentuk. Saya telah menelan hal-hal ini selama beberapa ratus tahun ini. Yao Ming ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya darah keluar. Akhirnya, lampu darah ini berhenti di depan Xiao Yan. Cahaya itu adalah kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Bagian tengah kristal tampaknya memiliki aliran darah yang tak berujung, memberikan penampilan yang sangat aneh. Apakah ini Spring Blood Crystal? Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia mempelajari kristal darah dengan keanehannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menerima tubuh kristal berwarna darah yang tergantung di depannya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan menyebar dari tangannya. Ini segera mulai membekukan salah satu tangan Xiao Yan. Ini memang kristal darah musim semi. Kekuatan gelap dan dingin ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan mengangguk dengan gembira setelah melihat kristal ini. Dia menjabat tangannya dan kristal es retak. Setelah itu, dia memasukkan kristal darah ke cincin penyimpanannya. Dia melihat Yao Ming itu dan bertanya, bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda? Apakah saya menghancurkan keempat rantai logam ini? Petik 2. Tidak perlu itu. Rantai logam ini bukanlah satu-satunya hal yang menahan saya. Sebaliknya, itu adalah batu yin musim semi kuning yang melekat pada ujung rantai. Ada kekuatan gelap dan dingin tak berujung yang melonjak darinya yang menghabiskan doki di dalam tubuhku, membuatku tetap dalam kondisi lemah. Ada saklar rumit yang tersembunyi di antara rantai logam dan badan gunung. Setelah Anda menghancurkannya, rantai logam ini tidak akan lagi dapat menjebak saya meskipun terbuat dari bahan yang unik. Yao Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Oh." Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Dia bergerak dan muncul di ujung rantai logam. Dia melihat bahwa rantai logam itu benar-benar dimasukkan ke dalam tonjolan seperti gunung yang hitam pekat. Bentuk gunung ini tidak besar. Ukurannya hanya lebih dari 100 kaki, tetapi kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalamnya menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar bergidik meskipun memiliki perlindungan dari api surgawi. Apakah ini batu yin musim semi kuning? Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia melihat gunung hitam gelap. Doki yang besar dan perkasa melonjak dan dengan kejam menabrak tubuh gunung. Bang! Gelombang air yang sangat besar menyebar dengan gemuruh dari tempat tinju Xiao Yan mendarat. Namun, gunung hitam pekat itu hanya bergetar. Pukulan Xiao Yan, yang bisa sangat melukai seorang elit Ban Seng, bahkan gagal meninggalkan jejak kecil di batu ini.
Batu yin musim semi kuning telah dimurnikan oleh kekuatan gelap dan dingin di musim semi selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Ini sangat keras, bahkan mungkin tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika aku memulihkan kekuatanku, akan sangat sulit bagiku untuk menghancurkannya. Yao Ming berbicara dengan suara serak setelah melihat keributan yang digerakkan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia tiba-tiba meraih rantai logam dengan tangannya dan kabut putih mendesis dipancarkan. Dia dengan cepat melepaskan tangannya. Embun beku putih tebal telah menyebar di telapak tangannya. Bagian dalam rantai logam ini tampak seperti kehampaan yang diisi dengan kekuatan gelap dan dingin. Baru sekarang dia mengerti mengapa Yao Ming ini telah dikunci di tempat ini selama berabad-abad. Wajah keriput Yao Ming mengungkapkan beberapa kekecewaan setelah melihat bahwa banyak upaya Xiao Yan sia-sia. Hal-hal di 9 musim semi yang tenang ini memang luar biasa, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti melakukan sesuatu yang tidak berguna. Dia meringkuk dua jari dan gumpalan api surgawi yang sangat bertekanan naik. Itu bertindak seperti jarum saat dimasukkan dengan lembut ke titik di mana rantai logam telah dimasukkan ke tubuh gunung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyentuh benda melingkar yang sangat keras. Dia meningkatkan kekuatan dari jarinya dan jarum api dengan kejam dimasukkan ke dalam benda keras seperti pelet. Retak, saat jarum api menembus pelet, Xiao Yan dengan cepat merasakan riak yang tidak biasa yang dipancarkan dari singkapan. Rantai logam besar itu benar-benar pecah. Dia benar-benar berhasil. Yao Ming, yang merasa sedikit kecewa di hatinya, mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi dengan kegembiraan liar. Sementara Xiao Yan memecahkan segel Yao Ming, itu sangat hidup di dalam istana yang megah di jaringan ular serene bawah tanah. Para pemimpin dari banyak suku Snake People berkumpul di sana saat tawa mereka menggema di aula besar. Seorang pria berpakaian hitam duduk di singgasana di dalam istana. Dia tampak cukup tampan, tetapi ada rasa dingin yang gelap, yang tidak bisa disembunyikan, di alisnya. Kedua matanya sedikit tertutup, kilatan berkedip di dalamnya. Matanya tampak seperti ular berbisa yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap, meninggalkan hawa dingin di hati seseorang. Dua wanita dengan sosok yang mempesona dengan hati-hati memijat tubuh pria itu saat tangannya yang besar terus-menerus menjelajahi tubuh lembut cantik dari kedua wanita itu, menyebabkan mata mereka tampak sedikit bingung. Keduanya tampak sangat mempesona. Hah! Mata tertutup pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terbuka. Ekspresi terkejut terlihat di matanya, segelnya telah rusak. Kepala suku, ada apa? Seorang lelaki tua dengan ular berbisa berwarna merah cerah di pundaknya mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Segel yang menekan Yao Ming telah rusak, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri. Ekspresinya gelap dan dingin saat suara samar ditransmisikan ke telinga sesepuh. Apa? Bagaimana mungkin? Wajah tetua itu berubah drastis setelah mendengar berita ini. Dia buru-buru menarik emosi di wajahnya saat melirik sesepuh dan pemimpin dari berbagai suku di dalam aula besar itu. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Kamu harus segera pergi. Ini akan berakhir bagi kita berdua jika Yao Ming berhasil melarikan diri. Aku akan menstabilkan situasi di sini sebelum bergegas mendukungmu." Tenang, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum sinis. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia menghilang dari singgasana. Haha, ada seorang tetua yang ingin melaporkan sesuatu. Kepala suku telah pergi menemuinya. Semuanya, tolong lanjutkan, tetua itu berdiri dan tersenyum. Dia menenangkan semua orang di aula besar ketika mereka melihat pria berpakaian hitam itu menghilang. Dentang, Xiao Yan memecahkan segel rantai logam terakhir. Setelah itu, dia membubarkan jarum api. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut menopang Yao Ming, yang akan jatuh. Anda baru saja berhasil melarikan diri dan Doqi di dalam tubuh Anda benar-benar kelelahan. Pada saat ini, bahkan seorang ahli Dozong bisa membunuhmu. Petik 2. Haha, tak disangka aku, Yao Ming, benar-benar bisa bertahan hingga hari ini. Teman muda, bolehkah aku tahu namamu? Tubuh Yao Ming sangat lemah. Jelas, dia sangat bersemangat. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan, teman muda Xiao Yan, aku, Yao Ming, tidak akan pernah melupakan bagaimana kau menyelamatkanku. Selama saya bisa membalas dendam, saya akan menggunakan kekuatan seluruh suku Piton 9 tenang Deep Ground untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang Anda buat.
Mata Yao Ming menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum mendengar tawaran ini. Dia bisa merasakan rasa terima kasih yang luar biasa dalam kata-kata Yao Ming. Meskipun rasa terima kasih ini adalah hasil dari kebenciannya pada Yao Xiaotian, orang ini bukanlah tipe yang akan menyakiti seseorang yang telah membantunya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah menentukan karakter orang ini. Dia menjentikkan jarinya dan botol obat terbang menuju Yao Ming. Dia berkata, konsumsi beberapa pil obat untuk memulihkan doki Anda terlebih dahulu. Kita tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Mari kita segera tinggalkan musim semi yang tenang. Kami akan pergi dan mencari masalah dengan Yao Xiaotian setelah Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Petik 2. Aye, teman muda Xiao Yan benar. Yao Ming mengangguk dan begitu saja menelan botol pil obat ke dalam perutnya. Dia mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Yao Xiaotian dalam kondisinya saat ini. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menyelamatkan Yao Ming. Setelah itu, keduanya berubah menjadi dua anak panah air yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Karena Xiao Yan telah tinggal dalam 9 musim semi yang tenang untuk waktu yang cukup lama, dia telah menghabiskan sebagian besar doki di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebagai tindakan pencegahan saat dia bergegas keluar dari mata air. Xiao Yan akhirnya bertemu dengan ular aneh yang tak ada habisnya dalam perjalanan kembali. Untungnya, Yao Ming sepertinya memiliki metode untuk mengendalikan mereka. Semua ular aneh melarikan diri ke kejauhan setelah dia mengeluarkan suara aneh, dan Xiao Yan menghindari masalah berkelahi dengan ular aneh ini. Kecepatan Xiao Yan dan Yao Ming meningkat secara signifikan tanpa adanya halangan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia melihat cahaya di kejauhan dan menghela nafas lega. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba mempercepat. Kami akan segera keluar. Xiao Yan tersenyum saat dia melakukan perjalanan lebih dekat ke permukaan danau. Tubuhnya bergetar saat dia meraih Yao Ming. Mereka menerobos permukaan air dan mendarat di danau. Bang! Suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari udara di atas setelah Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Sesosok jatuh dari langit saat suara tajam angin yang bertiup terus-menerus muncul. Kailin, ekspresi Xiao Yan berubah setelah melihat sosok itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut melonjak keluar. Kekuatan ini menerimanya sebelum Xiao Yan meraih dengan tangannya dan menarik Kailin ke sampingnya. Kamu akhirnya keluar. Kailin menghela nafas lega setelah mendarat di samping Xiao Yan. Tangannya buru-buru mengusap darah di sudut mulutnya. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat bekas darah di sudut mulut Kailin. Dia tidak membuka mulutnya untuk menanyakan apapun. Sebagai gantinya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Ada orang berpakaian hitam tergantung di udara. Orang berpakaian hitam itu menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang sangat gelap dan kejam. Orang ini tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. King Lin dan dokter peri kecil telah dilukai olehnya. Kailin mengatupkan giginya saat dia berbicara. Xiao Yan melihat ke suatu tempat yang tidak jauh dari mata air. Aura King Lin dan Little Fairy Doctor sedikit kacau. Mereka berdua mengalami cedera serius. Matanya menjadi sedingin es. Pria berpakaian hitam di langit itu memandang Xiao Yan dan Yao Ming yang seperti kerangka dengan mata yang sangat padat. Senyuman ganas muncul di wajahnya. Bajingan kecil, karena kamu berani merusak rencanaku, raja ini akan menguburmu di musim semi ini terlepas dari mana kamu berasal. Raja ini akan membantumu menjaga ketiga keindahan ini. Ini adalah harga yang harus Anda bayar untuk kecerobohan Anda. Petik 2. Battle Through the Heavens. Chapter 1462, Pemukulan dengan Kekerasan. Yao Xiaotian, dasar bajingan tua. Hari ini, saya akan mencabik-cabik Anda menjadi puluhan ribu keping dan melemparkan Anda ke dalam gua 10.000 ular. Petik 2. Mata Yao Ming menjadi merah darah saat dia memelototi orang berpakaian hitam di langit. Tembakan kekejaman tanpa akhir di matanya saat aumannya bergema melalui jurang yang dalam ini. Cek-cek, kakakku yang baik. Tidak disangka bahwa Anda selamat. Namun, saat ini Anda bahkan tidak dapat memblokir satu serangan dari saya. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berjuang kali ini. Pria di langit tertawa dengan kejam setelah mendengar raungan keji Yao Ming. Xiao Yan tidak berekspresi setelah mendengar percakapan antara kedua bersaudara itu.
Yao Xiaotian itu seharusnya adalah bintang menengah tingkat 1 Douseng. Dia sedikit lebih kuat dari Xiao Yan. Tidak perlu meragukan kekuatan Yao Xiaotian ini karena dia mampu menjadi kepala suku dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Bocah, terlepas dari bagaimana kamu berhasil menyelinap ke jaringan Serene Snake bawah tanahku, dunia bawah tanah ini adalah wilayah dari Nine Serene Deep Ground Piton milikku. Kamu hampir menghancurkan rencanaku. Karenanya, raja ini akan melemparkanmu dan si cacat itu ke dalam gua 10.000 ular. Petik 2. Mata Yao Xiaotian sangat kejam saat dia menatap Xiao Yan. Jika dia tidak meninggalkan jejak spiritual di dalam segel, Xiao Yan akan berhasil menyelamatkan Yao Ming secara rahasia. Setelah Yao Ming memulihkan kekuatannya, dia pasti akan merebut posisi kepala suku. Pada saat itu, akan ada masalah lain. Kamu harus mencoba memulihkan Douki-mu secepat mungkin. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan tidak banyak bereaksi saat dia melihat mata jahat Yao Xiaotian. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengantarkan Yao Ming ke sisi danau sementara dia berbicara dengan suara yang lemah. Hati-hati, orang ini saat ini memiliki kekuatan bintang menengah tingkat 1 Douseng. Selain itu, dia juga telah mempraktikkan banyak keterampilan pamungkas dari suku Piton Nine Serene Deep Ground saya. Tidak mudah untuk menghadapinya. Yao Ming memperingatkan, saat ini, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah segera memulihkan Douki-nya. Yao Xiaotian takut pada Yao Ming, jadi dia tidak akan mengubah ini menjadi masalah besar. Namun, dia pasti telah mengumpulkan pendukungnya sendiri setelah bertahun-tahun. Meskipun sesepuh lain mungkin tidak berani campur tangan karena identitas Yao Ming, kroni Yao Xiaotian tanpa ragu akan mematuhi perintahnya. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia mengeluarkan 2 botol giok dan melemparkannya ke Yao Ming dan Kailin. Dia menginjak permukaan danau dan riak melingkar terbentuk. Tubuhnya muncul di depan Yao Xiaotian. Setelah itu, dia melihat ke arah Yao Xintian dan berkata, ini adalah pertama kalinya aku bertarung melawan seorang elit Douseng di level yang sama setelah maju ke kelas Douseng. Tenang, 9 mata air tenang ini bisa dianggap sebagai tempat yang bagus. Anggap dirimu beruntung mati di sini. Yao Xiaotian tertawa aneh. Sepertinya kamu cukup berbakat untuk mencapai kelas Douseng di usia muda. Namun, Anda seharusnya tidak pernah terlibat dengan orang cacat ini. Karena Anda telah melakukannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen. Raja ini tidak ingin mengetahui namamu. Hari ini, Anda bisa mati dengan damai di sini. Petik 2. Senyum di wajah Yao Xiaotian perlahan menghilang. Matanya keji saat mereka menatap Xiao Yan seperti ular berbisa. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat aura jahat yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Seluruh gua bergetar. Petir energi membentuk telapak tangan seluas 10.000 kaki di udara di atasnya dari segala arah. Kekuatan yang sangat gelap dan dingin terkandung di dalam telapak tangan besar ini. Mati. Tangan besar itu tiba-tiba jatuh setelah kata ini terdengar. Kekuatan yang menakutkan mengguncang ruang di sekitar Xiao Yan sampai hancur. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke telapak tangan, yang dengan cepat diperbesar di matanya, dan tersenyum. Dia mengayunkan lengan bajunya dan nyala api panas. Melonjak ke segala arah, mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api dalam sekejap. Nyala api ini bertahan di sekitar tangan besar itu, dan suhunya yang menakutkan dengan cepat menyebabkan tangan itu mengeluarkan kabut putih pekat. Api surgawi. Yao Xiaotian sedikit merajut alisnya setelah melihat lautan api menguapkan telapak energinya. Dia mendengus dingin dan kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit dengan kecepatan seperti kilat. Energi di atas danau sekali lagi berkumpul setelah segel tangan itu terbentuk. Jari musim semi kuning. Energi berkumpul dengan cara yang kuat. Itu dengan cepat berkumpul menjadi jari kuning tua yang panjangnya beberapa ribu kaki. Jari itu berada di bawah kendali Yao Xiaotian. Permukaan jari ini sangat kasar, tapi diisi dengan kekuatan penghancur yang samar. Itu tampak seperti pilar penyangga langit yang berdiri di antara langit dan daratan jika dilihat dari kejauhan. Jari musim semi kuning memutuskan hidup dan mati. Yao Xiaotian dengan dingin tertawa saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Dia tiba-tiba menekan jarinya ke bawah. Jari musim semi kuning yang sangat besar di langit itu bergemuruh dan bergegas turun juga.
Seluruh langit-langit runtuh saat dinding di sekitarnya dari jurang yang dalam hancur lebur, membentuk retakan yang sangat besar. Serangan ini mengguncang daratan dan pegunungan, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Keterampilan Dao Kelastian, ya. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan tekanan dari jari musim semi kuning ini. Keterampilan Dao Kelastian yang dilepaskan oleh seorang elit Dao Sheng dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Sombong sekali, Anda tidak memiliki kemampuan itu. Kaki Xiaoyan melangkah maju saat Dao Qi yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Cahaya hitam meletus hampir seketika. Dalam beberapa kedipan, benda itu berubah menjadi bola cahaya hitam berukuran ribuan kaki. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan Great Heaven Creation Palm setelah maju ke kelas Dao Sheng. Kekuatan dan auranya pasti telah melonjak 100 kali lipat dari sebelumnya. Bas-bas, bola cahaya hitam membentuk dan melepaskan kekuatan isap yang menakutkan. Jurang di sekitarnya retak. Batuan besar terus berjatuhan sebelum diserap oleh bola cahaya dan menghilang. Palem penciptaan surga hebat, hancurkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan bola cahaya hitam besar itu bergegas. Itu dengan cepat muncul di tempat jari musim semi kuning berada sebelum tiba-tiba mulai berputar dengan liar. Retak-retak, jari kuning menempel pada bola cahaya berwarna hitam. Energi menakutkan menyapu jurang seperti badai. Gemuruh, cahaya hitam berputar liar saat gelombang demi gelombang kekuatan destruktif menyebar. Jari musim semi kuning itu diseret ke dalam cahaya hitam 10 kaki sekaligus. Akhirnya, jari musim semi kuning ditelan oleh bola cahaya hitam di depan mata Yao Xiaotian yang terkejut dan marah. Berat, aku telah meremehkanmu. Ekspresi serius melintas di mata Yao Xiaotian setelah melihat jari musim semi kuning patah. Tubuhnya bergoyang dan Dao Qi yang dingin melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga tiba-tiba mulai membengkak saat ini. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi ular hitam sepanjang 10.000 kaki. Keganasan mengerikan terpancar dari tubuh ular itu. Dia tampak seperti dewa jahat yang telah turun. Skill Ceiling, Yellow Spring Great Seal. Yao Xiaotian dengan marah meraung ke langit-langit setelah berubah menjadi bentuk ularnya yang sebenarnya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari 9 musim semi yang tenang di bawah saat dia meraung. Di bawah kendali Yao Tianxiao, kekuatan gelap dan dingin ini bersama dengan Dao Qi yang mengerikan membentuk segel hitam seperti gunung. Segel itu ditutupi dengan banyak simbol misterius. Xiaoyan, hati-hati. Itu adalah salah satu keterampilan Dao kunci dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Ini adalah Dao skill tingkat menengah kelas Tian. Jika Anda tertekan olehnya, Anda akan disegel dalam 9 musim semi yang tenang. Saat itu, saya dikejutkan oleh keterampilan ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun. Petik 2. Peringatan Yao Ming terdengar di samping telinga Xiaoyan setelah segel raksasa ini muncul. Bocah, pergi dan mati. Yao Xiaotian tertawa keras setelah melihat bentuk segel raksasa ini. Dia mengayunkan ekor besarnya dan segel raksasa hitam itu tiba-tiba berbalik. Itu melesat ke arah Xiaoyan, dan kekuatan yang gelap dan dingin tak terlukiskan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi ganas. Menekan, segel raksasa hitam itu bergetar saat teriakan ini terdengar. Segel itu menembus ruang dan tiba di atas kepala Xiaoyan dalam sekejap. Akhirnya, itu tiba-tiba jatuh dan dengan kejam menabrak musim semi 9 tenang. Bang-bang, anjing laut raksasa hitam mendarat di permukaan danau dan banyak pilar air besar terlontar saat riak melingkar yang menakutkan menyebar. Objek apapun di dalam jurang yang dalam ini diratakan dalam sekejap. Haha, ular raksasa yang telah diubah oleh Yao Xiaotian tiba-tiba tertawa setelah melihat kehancuran ini. Dengan bantuan kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi yang tenang, segelnya akan segera membatasi Dao Qi di dalam tubuh target bahkan jika pihak lain juga merupakan bintang menengah tingkat 1 Dao Sheng. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk Xiaoyan, yang sedikit lebih lemah darinya. Ini buruk. Yao Ming, yang sedang memulihkan Dao Qi-nya, merasakan hatinya tenggelam setelah melihat formulir segel. Bang! Namun, tawa Yao Xiaotian baru saja muncul ketika segel hitam raksasa menekan musim semi yang tenang 9 dengan keras bergetar. Suara keras muncul beberapa saat kemudian. Segel raksasa itu diguncang sampai terbang mundur. Apa? Yao Xiaotian langsung terkejut saat melihat segelnya terbongkar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menekanku. Bam!
The Nine Serene Spring tiba-tiba meledak setelah tawa seperti guntur ini dipancarkan. Cahaya keemasan meletus seperti matahari. Dalam sekejap, itu muncul di atas kepala Yao Xiaotian. Tangan emas besar berisi teratai api 4 warna berputar di atasnya. Setelah itu, tangan itu dengan keras membanting dan tanpa ampun mengenai kepala ular besar itu. Ledakan, teratai api meledak saat bersentuhan. Kekuatan destruktif itu menghantam tubuh Yao Xiaotian dengan kekuatan menakutkan dari tangan emas. Tubuh besar Yao Xiaotian tampak seolah-olah telah menelan petir yang tak terhitung jumlahnya saat suara gemuruh terus muncul. Darah yang mengandung beberapa panas meledak keluar dari tubuhnya. Bang! Kemudian tubuh Yao Xiaotian terbang kembali dan akhirnya menabrak tembok gunung. Dia menghancurkannya menjadi debu. A, B, C. Ci! Sebuah cahaya keemasan berkedip-kedip saat sosok emas raksasa turun dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian. Ia mengayunkan tinju raksasanya dan menghancurkannya dengan kejam. Kekuatan Heavenly Flame yang mengelilingi tinju menyebabkan Yao Xiaotian mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Brengsek, kamu berani bersikap kejam di wilayah Nine Serene Deep Ground Python milikku ini. Pengawal ular yang tenang, tangkap orang ini. Petik 2. Raungan marah tiba-tiba terdengar di langit sementara Xiao Yan bersiap untuk menghancurkan orang ini sampai mati. Suara angin deras yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari seluruh pegunungan. Gelombang demi gelombang aura kuat meletus. Jelas, pertempuran antara Xiao Yan dan Yao Xiaotian telah menarik perhatian seluruh suku Python Nine Serene Deep Ground. A. Bagaimana sih ada gunung di jurang maut? Bukankah terowongan di atas jurang juga? Bisakah saya mengubah gunung menjadi dinding? B. Oke, mari kita ubah. C. Saya pikir penulis lupa bahwa mereka berada di jurang maut dan bagaimana dia menggambarkannya. Belakangan tampaknya hanya sebuah lubang di tanah yang terbuka ke dunia luar meskipun ia pertama kali menggambarkannya sebagai jaringan terowongan bawah tanah yang mengarah ke mata air. Battle Through the Heavens, Chapter 1463, 9 Tongkat Mendalam yang Tenang. Xiao Yan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas, tetapi kedua kakinya terus dengan kejam menginjak tubuh Yao Xiaotian. Api surgawi menyebar di kakinya saat mereka secara tidak sengaja ditekan di tempat sekitar 7 inci dari tengah tubuh ular. Ini adalah titik fatal dari klan ular. Jika itu dipukul, bahkan seorang elit Dou Sheng akan menderita. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa langit saat ini dipenuhi oleh banyak ahli dari suku Python Nine Serene Deep Ground. Orang-orang ini memelototinya dengan mata geram. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, suku Python Nine Serene Deep Ground adalah salah satu dari 3 suku terbesar di dunia Magical Beast. Pada saat ini, orang ini tidak hanya menyelinap ke wilayah mereka, dia bahkan memukuli kepala mereka. Tidak ada yang bisa menahan penghinaan ini. Bocah, kamu siapa? Anda benar-benar berani bertindak liar di dalam wilayah suku Python Nine Serene Deep Ground saya. Petik 2. Seorang lelaki tua dengan ular berbisa berwarna merah terang berdiri di langit. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia berteriak. Dia melirik ular hitam raksasa di bawah raksasa emas, Xiao Yan, setelah mengeluarkan teriakan dingin. Jantungnya sedikit bergetar. Tidak terduga bahwa Yao Xiaotian akan ditekan sedemikian rupa oleh orang yang tidak dikenal ini terlepas dari kekuatannya. Kita harus menahannya hari ini, terlepas dari siapa dia. Jika tidak, bagaimana suku Python 9 tenang Deep Ground kita bisa bertahan di dunia Magical Beast jika masalah ini menyebar? Seorang pria tua berambut abu-abu di samping orang tua itu dengan marah berteriak. Pengawal ular yang tenang, dengarkan. Tangkap orang ini. Orang tua berambut abu-abu dengan marah memerintahkan mereka untuk bertindak. Dimengerti. Tanggapan tertib dikeluarkan setelah teriakan marah lelaki tua itu terdengar. Suara angin terbelah bisa terdengar. Banyak sosok dengan baju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Mereka muncul di sekitar Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Banyak aura semuanya terkunci padanya. Fondasi dari Nine Serene Deep Ground Python ini memang cukup kuat. Semua pengawal ular yang tenang ini memiliki aura yang sangat kuat. Selain itu, gerakan mereka tampaknya menunjukkan kerjasama yang sempurna. Mata Xiao Yan menyapu 100 pengawal ular yang tenang dan kejutan melintas di hatinya. Tentara elit ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki, Sky Mansion Alliance. Bang!
Sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiao Yan sementara hati Xiao Yan merasa terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa melarikan diri dari pengekangan Xiao Yan dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya merah darah saat dia melihat Xiao Yan dan meraung, "Semua sesepuh, dengarkan, buat formasi besar 10.000 ular. Bunuh orang ini." Petik 2. Banyak sesepuh di langit sedikit terkejut setelah mendengar raungan Yao Xiaotian, tetapi mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Suara angin kencang muncul. Sesepuh ini dengan kekuatan besar tersebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menjebak Xiao Yan di dalamnya. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah melihat sesepuh ini turun tangan. Bahkan seorang pahlawan pun tidak akan bisa melawan begitu banyak orang sendirian. Ini adalah markas besar suku Piton Nine Serene Deep Ground. Akan sedikit sulit baginya untuk memblokir serangan terus-menerus ini. Bagaimanapun, Yao Xiaotian dan sesepuh dengan ular merah cerah di bahunya semuanya adalah Douseng asli. Para pemimpin dari berbagai suku, mohon kembali. Izinkan saya menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Petik 2. Mata Yao Xiaotian berkedip-kedip setelah menjebak Xiao Yan. Dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin dari berbagai suku di kejauhan. Para pemimpin dari berbagai suku ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini, tetapi mereka perlahan mengangguk, tidak berani untuk tidak mematuhi perintah kepala suku. "Hihi, Yao Xiaotian, apakah kamu berencana untuk menyingkirkanku tanpa ada yang tahu?" Setelah mengusir para pemimpin dari berbagai suku ini. Namun, tawa dingin tiba-tiba terdengar setelah Yao Xiaotian berteriak. Sesosok bergegas keluar dan muncul di udara. Sosok yang muncul secara alami adalah Yao Ming, yang telah diselamatkan dari 9 musim semi yang tenang oleh Xiao Yan. Namun, tubuhnya tidak lagi keriput. Sebaliknya, itu menjadi jauh lebih besar. Wajahnya agak gelap saat aura jahat menyebar sementara matanya berkedip. Banyak anggota suku Piton Nine Serene Deep Ground tercengang setelah melihat wajah Yao Ming, yang sedikit mirip dengan wajah Yao Xiaotian. Beberapa sesepuh akhirnya berteriak tak percaya beberapa saat kemudian. "Kepala suku Yao Ming, bagaimana itu mungkin? Bukankah kamu mati setelah pelatihanmu?" Salah. Petik 2. Kepala suku Yao Ming. Sepertinya dia adalah saudara kepala suku Xiaotian, kepala suku sebelumnya, tetapi kepala suku Xiaotian mengatakan bahwa dia telah meninggal setelah ada yang tidak beres dengan pelatihannya. Dia telah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Petik 2. Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang bermunculan. Matanya beralih ke tetua itu dengan ular merah cerah di bahunya. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara dingin, "Diam. Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini pasti adalah kaki tangan orang lain itu. Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-laki saya untuk menimbulkan keresahan di suku kami. Semua sesepuh, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi? Bunuh dia." Sesepuh itu terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian, tetapi mereka sedikit ragu untuk menyerang. "Haha, Yao Xiaotian, apakah kamu begitu ingin membungkamku?" Yao Ming menertawakan langit. Setelah itu, matanya menyapu beberapa sesepuh, "Penatua Xian, Penatua Ming, Penatua Liu, kalian bertiga paling dekat dengan saya saat itu. Jangan bilang bahkan kamu tidak bisa mengenali saya." Petik 2. Ketiga sesepuh berambut putih itu menyapu mata mereka ke arah Yao Ming setelah mendengar tawanya. Beberapa kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka berkata, "Dia tampaknya benar-benar kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup familiar dengan auranya." Petik 2. "Ming Chang, kalian bertiga seharusnya tidak menimbulkan kebingungan di dalam suku. Saat ini, kepala suku dari suku Piton Nine Serene Deep Ground adalah Yao Xiaotian. Apakah Anda mencoba mengkhianati suku?" Tetua dengan ular merah cerah di bahunya memelototi mereka bertiga dengan mata sinis saat dia dengan dingin menanyai mereka. Tetua pertama, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Ketiga sesepuh buru-buru menjawab, "Tidak ada kesalahpahaman. Saat itu, alasan aku menghilang justru karena kakakku yang baik ini dan tetua pertama. Mereka telah bergandengan tangan untuk meracuni dan melukai saya. Mereka bahkan menyegelku di dasar musim semi 9 tenang. Jika saya tidak diselamatkan kali ini, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya disegel di bawah 9 musim semi yang tenang. Mereka mengetahui bahwa saya melarikan diri hari ini dan tentu saja harus segera membungkam saya." Yao Ming tertawa pelan. "Apa,
Kata-kata Yao Ming tidak diragukan lagi seperti guntur saat meledak di telinga semua orang. Semua pasang mata tertuju pada Yao Xiaotian dan tetua pertama. Tetua pertama, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming benar? Beberapa sesepuh segera berteriak, orang ini palsu. Bisakah kamu mempercayai kata-katanya? Elder pertama berjubah abu-abu menjawab dengan suara menyeramkan. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara yang keras, kalau begitu, orang tua ini akan menangkapnya sendiri. Saya akan membuat dia mengatakan kebenaran dan meminta pertanggungjawabannya kepada semua orang. Petik 2. Tubuh tetua pertama tiba-tiba menghilang setelah kata-katanya terdengar. Dia sudah berada di depan Yao Ming saat dia muncul. Tangannya yang keriput telah menjadi hitam tak tertandingi saat bau busuk menyebar dari mereka. Telapak racun besar daun layu. Penatua pertama, kamu sangat cepat dalam usahamu untuk membungkamnya. Angin baru saja naik dari telapak tangan tetua pertama ketika tawa keras terdengar dari bawah dan cahaya keemasan melonjak. Sosok manusia emas yang sangat besar muncul di antara Yao Ming dan tetua pertama. Cahaya keemasan melonjak dan dengan keras bertabrakan dengan tetua pertama. Dentang, badai energi menyapu saat keduanya bertabrakan. Energi mengguncang gunung-gunung besar di bawah hingga mulai pecah. Tetua pertama mundur 2 langkah setelah tabrakan ini. Matanya suram saat dia memelototi sosok manusia emas di depan Yao Ming. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, bocah, kamu mencari kematian. Tetua pertama, kamu tampaknya menjadi lebih cemas. Yao Ming maju selangkah. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi penatua pertama. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Cahaya hitam melesat dan berubah menjadi tongkat sepanjang 5 kaki. Tongkat kerajaan ini benar-benar hitam dengan 2 ular berbisa yang seperti manusia hidup berputar di atasnya. Sebuah manik hitam seukuran kepalan hadir di antara kedua ular itu. Itu memancarkan cahaya dingin yang samar. Semua sesepuh, apakah kamu masih mengenali hal ini? 9 tongkat mendalam yang tenang. Itu sebenarnya adalah 9 tongkat mendalam yang telah hilang selama ratusan tahun. Petik 2. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku. Ekspresi semua sesepuh di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam itu muncul. Panas liar melonjak di mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan. Ada desas-desus bahwa manik ular di tongkat mendalam 9 tenang memiliki garis keturunan suku 9 raja yang tenang yang sangat murni. Jika suku 9 ular tanah dalam yang tenang saat ini bisa mendapatkan garis keturunan ini, tidak diragukan lagi akan memungkinkan mereka untuk sangat memperpanjang laju di mana darah mereka menipis. Tidak heran saya tidak dapat menemukan 9 tongkat mendalam yang tenang dimanapun saya mencari. Itu telah ditelan ke dalam perutmu. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram saat dia menatap Yao Ming. Tinjunya terkepal erat. Semua sesepuh, kita tidak hanya harus mendengar satu sisi cerita. Semua orang menyadari bagaimana suku Piton Nine Serene Deep Ground berada di bawah kepemimpinan kepala suku Xiaotian. Meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya, dia diangkat di masa lalu. Jika dia bersedia menyerahkan 9 tongkat mendalam yang tenang, dia akan mendapat tempat di suku Piton Tanah 9 tenang ini di masa depan. Tetua pertama tanpa ampun memelototi Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berteriak, itu benar, kepala suku Yao Ming. Anda harus menyerahkan 9 tongkat mendalam yang tenang kepada kepala suku Xiaotian. Beberapa sesepuh juga membuka mulut mereka dan berbicara pada saat ini. Mereka adalah kroni Yao Xiaotian. Secara alami, mereka mengerti siapa yang harus mereka bantu saat ini. Yao Ming tersenyum dingin saat mendengar kata-kata sesepuh ini. Penatua pertama salah. Siapapun yang memiliki Nine Serene Profound Scepter adalah kepala suku dari suku Piton Nine Serene Deep Ground kami. Ini telah menjadi aturan suku kami di setiap generasi. Saat kami mengizinkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku saat itu, kami setuju bahwa itu hanya sementara. Selain itu, Anda semua juga setuju bahwa Anda akan mengembalikan posisi kepala suku ke kepala suku Yao Ming jika dia kembali. Ketiga sesepuh itu, yang telah dinamai oleh Yao Ming sebelumnya, saling berhadapan sebelum berbicara pada saat yang sama. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka bisa menebak kebenaran dari masalah tersebut. 3 sesepuh benar, jelas ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara sesepuh ini. Makanya, beberapa suara setuju muncul. Bajingan, pergi dan mati. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini.
Mereka bertukar pandang dan keduanya bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Angin yang menakutkan menyapu saat mereka dengan kejam menyerang Xiaoyan. Sepertinya mereka ingin menggunakan taktik Blitzkrieg untuk menghabisi Xiaoyan dan Yao Ming. Hanya dengan begitu mereka dapat menstabilkan situasi. Kedua Dou Sheng menyerang pada saat bersamaan. Momentum itu bisa disebut mengguncang bumi.